Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas masalah yang cukup panjang yang sebenarnya saya tidak mau membahas. Tapi karena isu ini telah dimanfaatkan oleh orang-orang non-muslim tertentu untuk melakukan provokasi, maka saya putuskan untuk memberikan tanggapan. Terserah sampean mau meng-unsubscribe atau apa, terserah, itu pilihan Anda. Saya betul-betul awalnya tidak mau menanggapi pernyataan BS mengenai Islam belum sempurna jika ceramah ini tidak dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk membuat provokasi, memurtadkan umat-umat Islam yang awam. Bagi saya ini tidak menarik karena seperti ceramah anak-anak ya. To be honest, saya percaya 1000% jika dia ditanya hadis sahih yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW menyatakan Islam ini belum sempurna, pasti dia tidak bisa membuktikannya. Karena memang tak pernah ada hadis semacam itu. Yang ada itu ilmu fikih yang menyatakan tentang dikotomi hukum syariah yang sabitah dan mutaghayyir. Sabitah itu tetap, mutaghayyir itu berubah. Yang sabitah dan mutaghayyir, walaupun diambil dari sini, contoh yang diajukan itu yaitu tentang perbudakan, itu salah kaprah menurut saya. Tidak menunjukkan sedikit pun pembicara adalah ahli fikih. Jika BS mengambil dari angle hadis Nabi Muhammad SAW yang meminta kertas dan pena untuk menulis pesan agar umat tidak tersesat setelahnya misalnya, ini pun tidak menunjukkan Islam belum sempurna. Ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum itu sudah menunjukkan kesempurnaan Islam. Kecuali pembicara tidak percaya Al-Quran. Mengenai pesan apa yang akan ditulis oleh Nabi Muhammad SAW, jelas tidak menegasikan kesempurnaan Islam yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3. Karena bisa jadi itu berkenaan dengan suksesi atau pergantian kepemimpinan. Suksesi kepemimpinan tidak berkaitan dengan penambahan atau pengurangan nas-nas agama yang telah selesai. Itu adalah cara menjaga 5 maqasid syariah. Andai kata 5 maqasid syariah ini tidak dilaksanakan oleh seluruh umat Islam misalnya, ini tidak menunjukkan Islam belum sempurna. Tapi umat Islamlah yang tidak sempurna. Lagi pula dalam ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum itu, di situ Allah Subhanahu wa taala memakai kata ganti orang ketiga jamak, yaitu lakum, untuk umat Islam. Untuk kalian umat Islam, bukan hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Artinya bukan sekedar bahwa Nabi Muhammad SAW telah sempurna melaksanakan dakwah Islam seperti kata BS. Saya terangkan pelajaran fikih sedikit saja. Syariah Islam itu berbeda dengan syariah-syariah agama lain. Syariah Islam berbeda karena di dalamnya ada hukum-hukumnya tetap dan ada yang berkembang. Yang tetap adalah mabadi atau prinsip-prinsip seperti prinsip adalah atau keadilan, prinsip la doror wala dirar atau tidak boleh membahayakan orang lain, juga tidak boleh menerima bahaya. Prinsip menjaga jiwa dan harta, prinsip la ikraha fiddin atau tidak boleh memaksakan agama, dan seterusnya. Juga usuluddin atau pokok-pokok agama. Yang berubah adalah wasail atau perangkat-perangkat yang didasarkan pada kemaslahatan yang berkembang. Makanya syariah Islam tidak menghukumi kejadian dan individu-individu tertentu, melainkan datang dengan makosid atau tujuan-tujuan dan kawaid atau kaidah-kaidah yang kuliah atau yang menyeluruh, yang mencakup seluruh kejadian dan isu-isu, sekalipun itu isu di zaman sekarang. Di sisi lain, hukum yang ilatnya tamah atau ilatnya sempurna itu berubah jika manaatul hukminya atau pedoman hukumnya berubah sesuai dengan sifat-sifat dan korina-korina atau petunjuk yang mempengaruhinya. Manaatu tahrimil khomer atau pedoman haramnya khomer itu adalah memabukkan. Maka manaatul hukmi dalam pengharaman khomer adalah sifat memabukkan itu. Tapi apakah jika sifat memabukkan itu hilang lalu khomer itu tidak lagi haram? Tidak, tetap haram. Itulah yang disebut sebagai ilat ghairu tama. Walaupun khamr ini memabukkan untuk orang Jawa misalnya, lalu diminum oleh orang Rusia dan tidak memabukkan, hukumnya tetap haram bagi semua orang, mau Jawa mau Rusia. Inilah yang disebut sebagai haram dzati atau haram didatihi. Sedangkan yang jika manatul hukminya berubah, hukumnya jadi berubah, itu adalah haram aridi. Ini tidak berubah sampai kapanpun. Tidak menerima istilah mengalami pergeseran. Contoh haram arudi ini adalah dagang di masjid. Dagang halal, tapi jika dilakukan di masjid menjadi haram. Manatul hukminya berubah, jadi hukumnya berubah. Menikah halal, tapi menikahi cewek sekampung, ya haram.
Dari sini jelas bahwa hukum syariah, baik yang tetap maupun yang berubah, yang sabita maupun yang mutaghayyirah, adalah hal yang sangat penting untuk diketahui, karena mencampur adukan keduanya akan berakibat pada kesalahan dalam memahami syariat. Terutama bagi orang-orang malas, mementingkan syahwat, dan di hatinya hanya ingin menyalahkan Islam dengan kebodohannya. Hukum yang tetap adalah hukum yang mansus secara qat'i, hukum qat'i. Ayatnya muhkamah, tidak memungkinkan adanya takwil. Hukum ini tidak berubah seperti hukum ibadah, haji, sholat, puasa, hukum waris yang disebut dalam Quran surat An-Nisa ayat 11, hukum muharramat seperti yang disebut dalam Quran surat An-Nisa ayat 23, yang jika disimpulkan hukum-hukumnya tetap ini ada dalam ayat akidah, ibadah, dan muamalah. Masuk di dalamnya adalah hukum-hukum wad'iyah seperti rukun-rukun, sebab, syarat, mandi, dan seterusnya. Seperti syarat bersuci, syarat nisab, syarat haul, syarat tarodhi dalam akad, dan seterusnya. Ini semua tidak bisa berubah, tetap itu aja. Demikian juga aturan Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya yang menyatakan, "Maka akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir dari perkataannya atau maksudnya saat dia menghembuskan nafasnya yang terakhir adalah la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Ini tidak bisa berubah. Tidak ada yang mengalami pergeseran, tidak ada. Lalu BS menyatakan memangnya bim salah bim cuma bilang la ilaha illallah masuk surga? Tentu saja bisa. BS ini salah. Yang dikatakan dalam hadis ini kan akhir kalami, di akhir kalamnya, maksudnya akhir kalam di dalam hidupnya itu, maksudnya dia mau mati ngomong la ilaha illallah. Maka maksud hadis ini adalah barang siapa yang mati husnul khotimah, maka dia masuk surga. Sedangkan orang husnul khotimah itu tidak saja berkata la ilaha illallah, melainkan juga beramal soleh dan seterusnya. Jadi bukan bim salah bim, bukan sulap, bukan sihir. Seperti kata BS. Itu adalah kesimpulan yang ngawur. Hadisnya sudah jelas, mangkana akhiru kalamihi kok. Barang siapa yang akhir dari perkataannya, yaitu di akhir hayatnya. Bukan cuma ketika hidup ngomong la ilaha illallah terus masuk surga, ya enggak. Itu yang ngomong, yang menyimpulkan dan yang menganalisa itu, waduh, aneh menurut saya, aneh. Kalau nggak aneh ya lagi lalai aja mungkin, tapi pede. Ada pula hukum yang mansus tapi bisa berubah dengan syarat menjaga ketetapan hukum dan maksudnya, karena wasilah atau perangkat atau infrastruktur bisa berubah dari zaman ke zaman, dari satu tempat ke tempat lain, dari satu lingkungan ke lingkungan yang berbeda. Inilah hukum yang menjadi garapannya para mujtahid. Karena ijtihad itu adalah menggali hukum yang tidak berdasarkan nas qat'i, yaitu nas yang menerima takwil dan perbedaan pemahaman, yaitu nas yang menerima pembaruan dan perubahan berdasarkan perubahan sama, tempat, kebiasaan, adat, dan seterusnya. Hukum-hukum ini seperti misalnya keadilan, musyawarah, menjaga kemaslahatan, menjaga umat, amar ma'ruf nahi mungkar, tata cara bermasyarakat, idkhalus surur, dan seterusnya. Tata cara ini semua yang tadi, idkhalus surur, tata cara bermasyarakat, amar ma'ruf nahi mungkar, menjaga umat, kemaslahatan bersama, musyawarah, keadilan, itu semua adalah bisa berubah dari waktu ke waktu. Caranya bisa terserah, bagaimanapun bisa dilakukan. Tidak diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika yang dimaksud Islam belum sempurna dari sisi ini, maka seharusnya diksi yang lumayan pantas adalah hukum Islam itu ada yang berubah sepanjang zaman, di mana dengan demikian tidak bisa dianggap bahwa Islam itu telah selesai atau sempurna. Karena menganggap Islam telah sempurna dari angle al-ahkam al-mutaghayyirah ini akan mengakibatkan orang buta atau anti fikih. Gampangane jadi bodoh lah. Tapi contoh perbudakan itu betul-betul adalah contoh yang tidak mengindikasikan BS membicarakan ketidaksempurnaan Islam itu dari angle ini. Karena contohnya adalah perbudakan. Karena sebenarnya dari angle ini sebenarnya itulah kesempurnaan Islam, karena Islam itu sudah mengatur antara yang qat'i dan yang tidak qat'i gitu. Nanti akan tahu sebentar lagi. Jika Islam mengharapkan perbudakan dengan memaksa para tuan pemilik budak, ya seperti yang diajukan oleh BS lah. Kalau memang Islam sempurna, perbudakan masih ada nggak? Kayak yoyo naik, kayak yoyo menurut saya. Tapi ya maaf saja, ini masih hormat saya. Tapi andai kata ini tidak dimanfaatkan oleh orang ketiga untuk memprovokasi, saya tidak akan berkomentar. Jika Islam mengharamkan perbudakan dengan memaksa para tuan pemilik budak untuk membebaskan budak-budak mereka, masyarakat akan menemui kesulitan ekonomi. Dalam hal apa? Dalam mencari sandang, pangan, papan, sudah pasti akan mengalami kesulitan jika mendadak begitu langsung diharamkan.
Makanya hukum Islam tidak melarang perbudakan atau mengaturnya secara langsung, melainkan dengan cara yang berbeda. Hikmahnya tidak dilarang perbudakan secara langsung adalah karena perbudakan sebenarnya masih ada sampai sekarang dalam bentuk yang macam-macam, seperti human trafficking yang membuat manusia bebas menjadi pelacur-pelacur, misalnya menjadi penghibur, menjadi pengemis yang dibuntungi tangan dan kakinya, dan seterusnya. Termasuk perbudakan adalah forced labor atau pekerja paksa. Orang dipaksa bekerja tanpa gaji yang memadai, dengan kontrak yang sudah terikat, dan ini biasanya hasil dari human trafficking tadi. Anda bisa baca di berbagai artikel untuk ini. Juga hutang yang bunga berbunga yang akhirnya mengungkung manusia bebas menjadi manusia yang tersandara seperti halnya para budak. Artinya dengan cara tidak melarangnya langsung, maka hukum Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam hal membebaskan budak-budak masih berlaku sampai sekarang. Jadi jangan menyimpulkan hal yang tidak Anda ketahui dengan hal yang remeh gitu loh. Seolah-olah Islam itu belum sempurna karena hukum perbudakan belum dihapus. Saya akan terangkan bagaimana Islam menghapuskan perbudakan tanpa menghapusnya secara langsung. Melingkar gitu, sangat indah. Makanya menurut saya siapapun, jangan berhenti belajar. Sepintar apapun Anda, kalau Anda berhenti membaca, berhenti belajar, langsung jadi bodoh. Langsung jadi bodoh. Sumber pertama dari perbudakan adalah permusuhan, yaitu peperangan. Oh, nggak ada peperangan dong tanpa permusuhan. Oh, nggak ada orang perang gara-gara senang satu sama lain. Nggak ada. Karena permusuhan lah ada peperangan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan permusuhan di beberapa tempat. Pertama di Quran surat Al-Baqarah 190 misalnya, waqatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Juga Al-Baqarah 193, fala udwana illa 'alal zalimin. Tidak ada permusuhan lagi kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Juga ayat selanjutnya 194, faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Dengan pengharaman atas permusuhan ini, maka pintu perbudakan sebenarnya sudah ditutup. Karena sudah tidak ada lagi peperangan, kecuali peperangan yang mempertahankan diri. Minimal untuk tidak menciptakan perbudakan lagi. Sedangkan untuk budak-budak yang telah ada, yang sudah ada, maka Allah Subhanahu wa taala menutup pintu berikutnya. Pintunya adalah saat menang perang dan mengambil tawanan. Allah Subhanahu wa taala menutup pintu ini dengan hukum yang berlaku yang disebutkan dalam surat Muhammad ayat 4. Fa idza laqitumul ladzina kafaru fadurbar riqab hatta idza athqantumuhum fashuddul wasaq fa imma mannan ba'du wa imma fida'an hatta tad'al harbu awzaraha. Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir, tentu saja di medan perang, pukullah batang leher mereka. Maksudnya tebaslah, maksudnya diperangi. Saling, nggak mungkin di perang kita dibunuh duluan kan? Kan perang itu kalau nggak dibunuh ya membunuh. Makanya Allah menghalalkan untuk membunuh di perang. Selanjutnya, apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka. Nah, tawanlah mereka, dan setelah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan. Nah, ini pilihannya ada dua. Pilihannya apa? Fa imma mannan ba'du wa imma fida'an. Ya. Bebaskan mereka atau ambillah tebusan dari mereka. Dalam ayat ini pilihannya ada dua. Pertama, membebaskan tawanan. Kedua, menerima tebusan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mendahulukan istilah membebaskan tawanan daripada meminta tebusan? Ini menunjukkan bahwa pembebasan tawanan lebih diutamakan daripada meminta tebusan. Kedua, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak untuk mencari tebusan, bro, melainkan untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa masih ada hukum fidah atau tebusan? Yang benar aja, bro. Mana ada perang yang tidak membawa banyak faktor yang rumit. Semua perang itu rumit faktornya, nggak ada perang yang gampang. Bisa saja musuh kita itu memiliki faktor-faktor yang sangat jelimet, di mana yang kita tangkap adalah pemimpin mereka. Kalau pilihannya langsung dibebaskan, ya tidak akan selesai. Perang lagi, bro, perang lagi. Habis itu perang lagi, nggak selesai-selesai. Bisa saja dengan tebusan masalah jelimet itu akan selesai. Biasanya setelah itu akan terjadi komunikasi diplomatis dan penyelesaian diplomatis lainnya yang tentu saja bisa saja sangat berguna bagi penciptaan keamanan di masa yang akan datang. Ini hikmahnya. Hikmah yang lain yang banyak masih bisa dicari hikmahnya. Yang jelas itu Allah
mensyariatkan dua pilihan tadi. Pasti ada hikmahnya, dan salah satu hikmahnya tadi. Setelah menutup pintu-pintu perbudakan itu, maka Islam lalu membuka pintu-pintu pembebasan para budak. Juga cara-cara yang ketat dalam memberlakukan budak. Sehingga budak dalam Islam tak lebih dari sekedar pembantu yang berkontrak, pembantu profesional lagi. Islam menjadikan hukum pembunuhan tidak sengaja, al-qatlu al-khata', dengan pembebasan budak. Barang siapa yang membunuh seorang beriman karena tidak sengaja, hendaklah dia memerdekakan budak atau hamba saya yang beriman serta membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya. Amang qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamatun ila ahli. Islam menjadikan hukuman bagi sumpah palsu dengan memerdekakan budak juga. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak sengaja, tapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya, kafar dari sumpah tadi, pelanggaran sumpah tadi, ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian, atau memerdekakan budak. Al-Maidah ayat 89. La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman fakafaratu yut'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahrirul raqabah. Islam juga menjadikan hukuman untuk zihar dengan memerdekakan budak. Walladzina yudhahiruna min nisa'im tsumma ya'uduna lima qalu fatahrirul raqabah. Dan mereka yang menzihar istrinya kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka mereka diwajibkan memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Al-Mujadalah ayat 3. Dalam Sahih Muslim bab it'amul mamluk mimma ya'kulu, ini di dalam kitab iman nomor 1661, juga dalam Musnad Ahmad nomor 21.521, juga Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "At'imuhum mimma ta'kulun wa albisuhum min labusikum wa la tu'adzibu khalqallah." Berikanlah kepada para budak itu makanan dan lauk yang kalian makan. Berikanlah mereka pakaian dari pakaian yang kalian pakai. Jangan menyiksa mereka karena mereka adalah makhluk Allah. Juga disebut dalam Sahih Muslim kitab iman bab Suhbatul Mamalik nomor 1657, juga Musnad Ahmad nomor 5051. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man daraba ghulaman lahu haddan lam ya'tihi aw latamahu fa inna kafaratahu ayyu'tiqahu." Barang siapa yang memukul budak atau menempelengnya, maka kafaratnya adalah memerdekakannya. Maksudnya dosanya tidak diampuni kecuali dengan memerdekakan budak yang telah ditempeleng itu. Ada juga kisah Salman Al-Farisi yang mengumumkan keislaman di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari Salman Al-Farisi yang datang dari desa Jayan di Iran ini mengumumkan keislamannya di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabda, "Idhab fashtar nafsak, pergi dan belilah dirimu, bebaskan dirimu sendiri," maksudnya dari perbudakan. Lalu Salman Al-Farisi bergegas pergi menemui tuannya. "Juallah saya kepada diri saya," kata Salman Al-Farisi. "Baiklah jika kau bisa," kata tuannya, "baiklah jika kau bisa menumbuhkan 100 pohon kurma untukku dan membawakanku sebiji emas." Sebiji emas, kata tuannya. Lalu Salman Al-Farisi pergi menemui Rasulullah SAW mengabarkan percakapan tadi dengan tuannya. "Aku membeli dirimu dengan yang telah tuanmu minta. Ambilkan air," ini kata Rasulullah, "ambilkan aku seember air dari sumur, pakailah untuk menyiram pohon kurma itu." Setelah itu seember air itu diambil, Rasulullah SAW mendoakan air itu. Lalu Salman Al-Farisi menyiramkan air itu ke pohon kurma. Pohon-pohon kurma itu pun tumbuh dengan cepat pun langsung tumbuh. Salman Al-Farisi lalu mengabarkannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa pohon-pohon itu telah tumbuh. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi Salman Al-Farisi sepotong emas. Dengan itu Salman lalu pergi menemui tuannya dengan emas itu, di mana emas itu telah ditimbang oleh Salman Al-Farisi beratnya seperti yang diminta oleh tuannya itu. Setelah itu Salman Al-Farisi menemui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membebaskan Salman Al-Farisi. Ini bisa dilihat dalam Al-Mustadrak 6544 atau Broni, dalam Al-Mujam Al-Kabir 6073. Ini hadis isnadnya sahih, di dalamnya ada Abdullah bin Abdul Quddus At-Tamimi, didhaifkan oleh Ahmad tapi disihahkan oleh Ibnu Hibban. Dengan tata cara yang ketat ini seharusnya Anda melihat bahwa budak itu sudah tidak ada dalam Islam. Bahkan jika disamakan dengan pembantu saja, jika harus disamakan dengan pembantu secara umum, maka posisinya masih lebih mulia budak dalam Islam, karena mereka harus makan dan berpakaian sama dengan makanan dan pakaian tuannya.
Mana ada pembantu yang profesional pun seperti itu sekarang. Sehebat-hebatnya tidak akan sama, Pak. Juga mereka tak boleh diperlakukan kasar. Pembantu sekarang biarpun profesional bisa saja diperlakukan kasar. Kemudian BS menganalisa kenapa gambar Nabi Isa dan Maryam tidak boleh dimusnahkan. Menurutnya karena Nabi Muhammad SAW sangat dekat dengan orang Nasrani. Ini lalu dibuktikan, tapi anehnya buktinya juga pertanyaan-pertanyaan bukan jawaban. Pertanyaan-pertanyaan ini mengarahkan audiens untuk percaya bahwa Siti Khadijah dari menikah sampai wafat itu beragama Nasrani. Kenapa? Karena dia menanyakan, kenapa Nabi Muhammad SAW monogami saat menikah dengan Siti Khadijah? Karena orang Nasrani tidak kenal istilah poligami. Ini menurut BS, dan saya lihat kacau banget ini. Pertama, riwayat yang ada dalam kitab Akhbaru Makkah yang ditulis oleh Al-Azraqi, bukan Al-Wahidi seperti yang disebut oleh BS ya. Tidak ada kitab Al-Wahidi yang berjudul Akhbaru Makkah. Kitab Al-Wahidi itu Asbabun Nuzul, Tafsir Al-Basit, Al-Wasid, Al-Wajiz, ada Al-Waqidi, tetapi itu pun hadisnya tidak ini, isinya berbeda. Justru isinya Nabi memerintahkan untuk menghapus semua gambar, termasuk gambar Isa dan Maryam. Ceritanya dalam kitab Akhbaru Makkah itu begini. Saat Fathu Makkah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam Baitullah, yaitu Ka'bah. Di tiang-tiang Ka'bah itu konon ada gambar-gambar seperti gambar Nabi Ibrahim mengundi nasib dengan anak panah, gambar Nabi Isa dan Siti Maryam, gambar-gambar malaikat dan seterusnya. Saat memasuki Ka'bah itu, Nabi Muhammad SAW memerintahkan Al-Fadl bin Al-Abbas bin Abdul Muthalib menghapus semua gambar-gambar itu dengan air, lalu bersabda, umhu jami aswar ilama karena tahta yadaya. Hapus semua gambar itu kecuali yang ada di tangan saya. Farafa yadahi an Isa bin Maryam wa ummihi. Lalu Nabi Muhammad SAW mengangkat gambar Nabi Isa dan Siti Maryam. Mari kita bahas. Riwayat ini ada banyak redaksi. Pertama, diriwayatkan oleh Abu Nujah melalui jalur Muslim bin Khalid Az-Zanji. Az-Zanji ini oleh Abu Hatim tidak dianggap riwayatnya. Juga oleh An-Nasai. Oleh Al-Bukhari dianggap sebagai Az-Zanji ya. Az-Zanji itu oleh Al-Bukhari dianggap sebagai orang yang mungkirul hadis. Salah terus hadisnya. Hafalannya buruk. Ini bisa Anda lihat di Syiar A'lamin Nubala. Juz 8. Halaman 117 atau sekitarnya. Yang kedua, riwayat kedua. Rawi terakhir di riwayat kedua adalah Musafi bin Syaibah bin Utsman. Dengan matan seperti ini. Maksudnya matanya seperti tadi. Tentu ini janggal karena Musafi bukanlah seorang sahabat yang berjumpa Nabi Muhammad SAW. Dia hidup di zaman tabi'in. Di dalam runtutan silsilah sanad ada istilah Akbaroni Ba'dul Hajabah. Telah mengabarkan saya seorang di antara para Hajabatul Ka'bah atau pembawa kunci Ka'bah. Dalam hadis tidak boleh ada perawi yang gharu musamma seperti ini. Nggak disebutkan masa telah bertemu dengan saya seorang penjaga kuburan. Oh, siapa penjaganya? Kan banyak gitu loh. Kecuali penjaga kuburan itu satu-satunya di dunia, kan banyak. Nggak boleh di hadis itu kayak gitu. Itu yang kedua. Maksudnya penolakan kedua yang membuat hadis ini nggak bisa diterima. Riwayat ketiga, rawinya berakhir pada Ibnu Syihab Az-Zuhri. Artinya ini hadis mursal karena perawinya adalah seorang tabi'in. Hadis mursal jika tidak ada syawahid yang sahih atau hadis-hadis lain yang menemaninya yang sama gitu, yang sahih, tapi maka hadis ini tertolak. Terutama mursalnya Az-Zuhri. Mursal Az-Zuhri ini oleh para ulama disebut sebagai laisa bisyai, tidak dipakai alias tertolak. Yang mengatakan seperti itu diantaranya adalah Yahya bin Ma'in dan Asy-Syafi'i. Ini bisa dilihat dalam Syarhu Ilalit Turmuzi. Apalagi dalam urutan sanadnya ada Zaid bin Iyad Al-Ja'diyah. Orang ini hadisnya dihukumi matruk, dhaif, kadzab, yasnaul hadis dan seterusnya. Bisa dilihat dalam kitab Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal. Demikian juga riwayat keempat juga diriwayatkan oleh Az-Zuhri. Intinya semua riwayat ini bertentangan dengan riwayat yang sahih. Al-Asarti Sahihain diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Al-Musnad, juga An-Nasai dalam As-Sunan Al-Kubra dari Jabir. Ini perawinya hanya satu, dari Jabir bin Abdullah. Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara Umar ibn al-Khattab yaumul fath wa huwa bil batha ayatil Ka'bah fayamku kullu suratin fiha wa lam yadkhulil baita hatta muhyat kullu surah fihi. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW memerintahkan Umar bin Khattab di hari Fathu Makkah, di mana beliau sedang ada di Batha. Nabinya ada di Batha. Sebelum masuk ke Ka'bah, Nabi memerintahkan Umar gitu,
agar datang ke Ka'bah dan menghapus semua gambar yang ada di sana. Nabi Muhammad SAW tidak memasuki Ka'bah sampai semua gambar dihilangkan. Isnad hadis ini sahih ala syarti Syaikhain, yaitu Bukhari dan Muslim. Riwayat yang lain juga ada dalam Musnad Ahmad, juga diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Periwayatnya cuma satu, isnadnya sahih atas syarat Bukhari Muslim. Sedangkan Imam Baihaqi juga diriwayatkan dari jalur yang sama, yaitu Jabir bin Abdullah dengan isnad hasan. Semua dengan matan yang serupa, yaitu Nabi Muhammad SAW sedang berada di Batha dan memerintahkan Umar untuk pergi duluan ke Ka'bah menghapus semua gambar itu, karena Nabi tidak mau memasuki Ka'bah selama masih ada gambar-gambar dan patung-patung. Jadi, alangkah anehnya seorang ilmuwan Muslim mengutip dari satu kitab tentang Nabi Muhammad SAW, tentang Nabi loh, ini bukan tentang siapa-siapa, tentang Nabi, bukan tentang dirinya, tentang Nabi, tanpa melihat sanadnya. Kalau mau ngomong tentang Nabi, lihat sanadnya, takutnya kan bohong. Siapa yang meriwayatkan tentang Nabi dan itu adalah hadis bohong dan kita tahu lalu kita meriwayatkan terus, ya kita falatawa maka itu minan nar, silakan ke neraka. Perbedaan umat Islam dengan umat lain itu salah satunya terletak pada isnad. Tanpa isnad, maka orang bisa mengatakan apa saja sekehendak hatinya. Seperti mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Islam belum sempurna. Itu adalah kata-kata tanpa rujukan yang bahkan anak kecil pun bisa mengucapkannya. Lalu riwayat yang sanadnya kacau juga bertetangga dengan hadis yang lebih sahih ini dianalisa dengan analisa yang luar biasa anehnya. Kenapa Nabi Muhammad SAW tidak menghapus gambar Nabi Isa dan Siti Maryam? Anda telah tahu ya bahwa riwayat ini tidak mewujud karena jelas sangat kontradiktif dengan hadis yang sahih di banyak syawahid. Lalu ilmuwan hebat itu mengatakan karena Nabi Muhammad SAW sangat dekat dengan Nasrani. Ini lalu diteruskan dengan pertanyaan kenapa Nabi Muhammad SAW tidak menikah 2 atau 3 saat menikah dengan Siti Khadijah. Menurut sang ilmuwan, agama lain membolehkan poligami. Agama apa aja? Yahudi, Hindu, apa segala macam. Kecuali agama satu. Maksudnya ya Nasrani lah, apalagi. Tidak ada lagi selain Nasrani. Artinya jika itu yang ingin dikatakan, maka dia ingin mengatakan bahwa Siti Khadijah wafat dalam keadaan Nasrani. Ini analisa murahan yang tidak berdasar apa-apa kecuali hanya berdasar kira-kiranya saja. Dalam analisa sang ilmuwan, Nabi Muhammad SAW tidak menikah lagi saat berumah tangga dengan Siti Khadijah, karena Siti Khadijah Nasrani. Lah kok jauh-jauh, Abu Thalib bukan Nasrani loh. Kenapa Abu Thalib hanya menikah dengan Fatimah binti Asad? Ayahanda Nabi Muhammad SAW bukan Nasrani. Kenapa juga dia hanya menikah dengan Siti Aminah? Abu Darda Al-Ansari, dia sahabat Nabi Muhammad SAW, Muslim. Kenapa pula dia hanya menikah dengan satu wanita saja dan istrinya juga Muslim, yaitu Ummu Darda? Bilal bin Rabah, istrinya Muslim, adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Dia jelas seorang Muslim. Kenapa pula dia menikah dengan Hala binti Aus saja? Apa orang yang memilih hanya menikah satu orang saja itu istrinya harus Nasrani? Kok aneh-aneh. Menganalisa itu pakai ilmu gitu loh. Jangan ngawur dan mentang-mentang berbicara di hadapan orang awam. Khadijah lah orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Itu hadisnya sahih, baik dari hadis Bukhari maupun Muslim maupun Ahmad, juga hadis-hadis Ahlul Bait. Tidak bisa hadis-hadis sahih ini ditentang dengan logika yang justru telah saya buktikan kacaunya itu. Karena suami yang tidak poligami tak harus istrinya itu beragama Nasrani. Itu sudah saya buktikan di atas. Saya pikir demikian apa yang telah saya sampaikan, insya Allah bermanfaat di dunia wal akhirah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.